Mulai saja. Aktifkan semua videonya lagi. Jadi yang di absen hanya yang hadir di Zoom terakhir nih ya. Artinya kalau yang pertama tadi masuk, sekarang nggak masuk, maka nggak di absen. Baik, kita lanjutkan. Tadi semua ya. Oke, siapa yang siap dilihat ininya, hasilnya? Kalau ada nanti saya kasih hak untuk share apa itu screen-nya. Siapa yang siap? Raise hand. Nanti saya kasih akses hak untuk share screen-nya. Siapa yang siap? Di salah satu saja atau salah dua lah. Dan masih ada waktu sampai setengah 12 lah. 40 menit ya, 40 menit dari sekarang ya 11 lewat 10 lah. Nanti setelah itu baru dilihat yang lain. Nah, siapa yang mau dikoreksi langsung sekarang juga? Jadi biar yang lain juga menjadi contoh nanti, oh harus seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini gitu. Coba saya pengen lihat top 1 yang siapa yang mau share screen-nya. Saya belum siap, Pak. Siapa yang udah? Siapa yang sudah? Kan? Ya kalau belum berarti nanti dikumpulkan di email, ya kan? Nanti berarti ya di akhir acara ini nanti kalian coba di ini namanya hari ini ya, hari ini harus di 1 minggu ya, 1 minggu dari sekarang lah, artinya maksimal hari Senin depan harus sudah jadi. Artinya hari Senin depan itu saya membahas yang lain gitu, artinya pengennya sih Senin depan sudah membahas materi yang lain, nggak membahas materi bab 1 lagi, karena bab 1 udah selesai gitu, maksudnya seperti itu. Saya pengen seperti itu. Oke, kalau nggak ada, coba saya lanjutkan dulu ininya. Nah, kok ini dong. Oke ya. Saya lanjut tadi aja dulu di pembahasan ini ya. Biar enggak ini ya. Nah, tadi ada batasan masalah tadi ya. Batasan masalah juga kalian harus nanti silakan dibuat lagi ya. Batasan masalah tadi adalah paling enggak 1 atau 2 paragraf ya. Yang paling 1 paragraf. Ini tadi 3 tujuan dan manfaat adalah membalas ini tadi ini identifikasi masalah tadi 3 pertanyaan paling enggak ya. Tujuan berarti tujuan kamu nanti, nah ini di sini nih berarti menjawab paling enggak terjawab ini. Tujuannya adalah menjawab yang ada di identifikasi masalah ya, itu tujuan. Batasan masalah tadi sudah saya bahas. Nah, metodologi penulisannya. Nah, di metodologi penulisan itu hanya membahas saya, kalau ini sih sama sih, metodologi penulisan menggambarkan cara yang digunakan penulis dalam memperoleh data-data yang berhubungan dengan aplikasi project.
Yang pertama apa? Nah ini seperti ini. Ini sih mirip ya. Ini bisa di ini. Nah, ini. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, di bagian akhir nanti, ya kan, di bagian akhir, di terakhir banget nanti setelah penutup, nah itu nanti ada daftar pustaka, ya kan, dan biodata penulis, serta lampiran-lampiran dokumen-dokumen yang isinya adalah dokumen-dokumen yang kamu pakai ya. Ini sih mungkin nanti bisa lampiran ini bisa nggak nyata nggak apa-apa, artinya nggak real nggak apa-apa lampiran. Tapi kalau ada memang akan lebih bagus ya, kalau ada lebih bagus itu lampiran. Nah ini kalau ini hanya ini bisa kalian baca nanti ya, jadi tata cara penulisan itu nanti pakai HVS 70 gram ya, tapi kalau bisa sih 80 gram. Standarnya sebenarnya menggunakan HVS 70 atau 80 gram. Tapi biasanya 80 gram ya, itu kertas A4. Jadi jangan salah nanti kertasnya adalah A4. Jadi pas nanti membuat ini adalah kertasnya A4. Ya kan? Jumlah halaman isi. Ya, halaman isi itu halaman apa? Nah, ukuran jumlah halaman isi aplikasi prosesnya tidak memiliki aturan yang baku. Ya, tapi paling enggak kalau di sini adalah jumlah halaman bab 1 sampai bab 5. Bab 4 nih ya. Sampai bab 4 itu total minimal ada 30 halaman. Ya, 30 halaman. Dan di sini nanti halamannya tidak bolak-balik ya, tidak seperti buku ya, artinya memang halaman penulisan ilmiah. Kemudian format penulisannya, nah ini format penulisannya, nah ini seperti ini, ya kan? Jadi kalian harus sudah tahu format penulisannya adalah batas tepi kertas. Nah ini kalau yang nggak bisa ini berarti belum lulus Microsoft Word-nya, mata kuliah yang Microsoft Word-nya belum lulus berarti kalau nggak ngerti ini ya. 4 kiri, 4 atas, 3 kanan, 3 bawah itu ya. Itu dari menggunakan marginnya. Ini kata application project ditulis dengan menggunakan komputer dengan huruf tegak biasa, tidak miring atau tebal, ya kan? Dengan jenis atau huruf font Arial dengan font size ukuran 12. Nah, itu jadi application project itu nanti. Nah, ini penulisan cara penulisannya ya, ini lebih ke teknis ini. Penulisan cover application project ya, penulisan cover application project adalah menggunakan huruf yang digunakan adalah Arial bold. Arial bold. Ya. Jarak antar baris menggunakan spasi 1,5 cm. Jarak margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm. Judul application project menggunakan ya kan, huruf kapital dengan ukuran 16. Tulisan application project dengan menggunakan huruf kapital dengan ukuran 14. Tujuan penulisan menggunakan, nah ini lebih ke ini nanti ya, lebih ke teknis nanti kalau sudah ini, maka nanti nah ini yang bisa kalian gunakan nanti ketika membuat halaman-halaman judul ya, halaman judul ini cover, ini kan cover nih, penulisan cover application project ya, nanti ada contohnya ini. Huruf yang digunakan adalah tipe Arial bold. Nah perhatikan Arial bold. Jarak antar barisnya menggunakan spasi 1,5. Jarak margin atas adalah 4 cm, bawah 3 cm. Tadi seperti dijelaskan tadi ya. Seperti tadi. Nah ini. Penulisan paragraf menggunakan sistem full block style. Nah ini. Nah ini adalah metodologi penulisan ini ya. Namanya MPP. Nanti kamu di semester 5 masih dapat lagi nih MPP namanya, mata metodologi penulisan, penelitian dan penulisan. Artinya nanti kamu udah banyak dibahas nanti ya. Nomor halaman diletakkan ya di kanan bawah ya.
nomor halaman di kanan bawah, jadi di bawah. Nah, di sini nih nanti ini di sini. Halaman bawah. Ya kan? Dimulai dari halaman pengesahan aplikasi observasi sampai dengan daftar lampiran diberi nomor halaman dengan angka I, ya kan? Atau angka Romawi. I sampai seterusnya. Terus kemudian ada penulisan keterangan tabel, keterangan gambar, keterangan grafik, diagram, lampiran ditulis dengan menggunakan satu spasi. Penulisan bab pada judul bab didampingi angka Romawi dengan menggunakan huruf kapital Arial bold. Ya, penulisan bab ya, bab 1, maka bab spasi 1 itu berarti menggunakan huruf kapital ya, menggunakan huruf kapital. Jenisnya Arial bold 14. Nah, ini bisa kalian bacalah nanti di ininya ya. Ini keterangan aturan penulisan kata nih. Penulisan kata kerja disambung nih. Contoh dipukul, dilaksanakan. Penulisan kata depan dipisah, di atas, di lemari. Nah, gitu ya. Penulisan gelar tidak terpisah dengan nama. Contohnya seperti ini. Ahmad Taufan MM, ini salah. Yang benar adalah yang ini, Ahmad Taufan, MM. Nah, ini adalah cara penulisan, tata cara penulisan ya. Ini sepele-sepele, tapi kalian nanti akan mendapatkan, kalau salah poinnya juga ada. Artinya nanti akan banyak poin-poin yang berkurang nanti kalau kalian salah. Aturan penomoran tidak diperkenankan menggunakan balet dengan segala jenisnya, dengan plus, minus, dan model-model gitu ya. Jadi penomoran dilakukan dengan pola yang telah ditentukan ya, seperti ini. Ini menggunakan bab 4 misalkan, nah ini 4.1, nah dan seterusnya. Nah seperti ini nih, sistematika penulisannya seperti ini. Nah, kemudian penulisan, aturan penulisan kutipan. Nah, kalau mengutip sesuatu nih kan, penulis ADP dapat ditulis seperti ini nih. Paul Beyon ya. Paul Benon dan Davis ya, tahun 2008 bulan 6 mengungkapkan bahwa nah ini adalah cara penulisan apa itu kutipan. Kenapa disebut kutipan ya, kan dalam tanda kutip, makanya karena dikutip dari buku atau pendapat seseorang. Nah ini. Nah kemudian nah seperti ini. Penulisan ADP dapat juga ditulis sesudah kutipan seperti contoh, ya kan? Nah ini. Demikian pula penulis lain. Nah ini boleh. Artinya nanti menulis kutipan boleh seperti ini. Artinya dia paragrafnya itu di dalam dia. Nih dia di dalam nih seperti ini. Sedangkan paragraf yang lain bisa tuliskan juga dengan ini dalam satu paragraf yang sendiri. Seperti itu. Kutipan yang melebihi 3 baris dipisahkan dari tulisan penulis sehingga membentuk alina tersendiri dengan jarak 1 baris. Nah seperti ini. Nah ini kalau kutipan yang di atas 3 baris. Kalau ini kan tadi kutipan cuma 3 baris. 1, 2, 3. Nah ini ditulis seperti ini. Atau ini 1, 2, 3. Nah ini. Tapi kalau yang lebih dari 3 baris ditulisnya seperti ini. Jadi kayak dia paragraf baru nih. Jadi ini kan paragraf yang atas, ini paragraf baru, tetapi indentasenya dia akan lebih menjorok ke dalam seperti ini. Dan kutipan yang diambil dari kutipan sebuah buku jurnal seperti contoh, nah ini. Nah ini adalah contoh-contoh apa itu kutipan-kutipan. Nah, kemudian daftar pustaka ini juga nanti aja lah kalau sudah sampai ini. Nah ini daftar pustaka ini ada seperti ini. Contoh penulisan daftar pustaka. Yang pertama Sanders, Seekers, Bloom dan sebagainya. Ini biasanya sih diurutkan dengan descending ya. Descending itu maksudnya apa? Huruf
ya yang nama pengarangnya hurufnya di depan, yang paling atas itu adalah yang huruf depannya menggunakan Z. Maksudnya kalau Z dia ada di atas, kalau dari A maka dia akan di bawah. Kan? Nih, satu pengarang. Sanders, Donald H. Sebenarnya kan namanya Donald H. Sanders. Maka ditulis Sandersnya di depan. Baru Donald H. Ini kalau satu pengarang modelnya seperti ini. Kalau dua pengarang, maka Sidney Siegel dan John Castellan. Nah, gitu ya. Junior. Nah, ini non-pragmatic statistik. Nah, ini adalah cara-cara menulis apa itu daftar pustaka. Kan? Gitu ya. Oke. Ini nanti kemudian bab 3 dokumentasinya nanti apa? Berupa CD ya, covernya yang itu di dalamnya ada nih dan seterusnya, ini bisa dibaca nanti lah ya. Nah, ini ada contohnya. Ya, ada contohnya. Yang nggak bisa bikin label, nggak punya label yang model seperti ini, nanti gampang bisa di iniin di saya, nanti kolektif bisa. Ya, nah, seperti ini. Ya, nah ini apa itu pedoman pembuatan application project. Nah, yang penting adalah makanya nanti adalah bagaimana kalian membuat bab 3-nya. Bab 2, sorry, bab 3. Yang penting bab 3 nanti sebenarnya kalau kalian di project ini yang penting bab 3. Karena bab 1, bab 2 itu lebih ke teknis tadi ya, lebih teknis yang nanti bisa masih di iniin ya. Tapi yang jelas bab 1 pendahuluan tadi kalian harus selesaikan gitu lah. Bab 1 pendahuluan tadi harus selesaikan. Ya kan? Kalau ini nanti kan bisa menyusul ya. Yang penting yang paling sulit dibenerin, yang paling sulit pengerjaannya memang adalah di bab 3 nanti. Makanya bab 1 harusnya udah kelar. Artinya paling lambat hari Senin depan itu udah kelar gitu loh. Ya kan? Paling lambat minggu depan bab 1 sudah harus kelar sampai batasan masalah. Sehingga nanti kita akan membahas bab 2. Bab 2 itu apa? Bab 2 itu apa? Ada yang ingat? Bab 2 itu apa? Bab 2 apa? Nah, ini. Landasan teori. Landasan teori. Ya. Landasan teori ini memuat pendapat para ahli dalam disiplin tertentu. Nah, nanti berarti landasan teorinya kamu apa ketika kamu mau membahas tentang yang kamu bahas nanti. Misal kamu tadi mau misalnya lah rental. Nah, orang yang paham tentang rental itu siapa? Nah, kamu harus tahu itu. Siapa yang bisa membahas masalah rental tadi. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu baru masalah-masalah yang lain, teori tentang bagaimana berarti yang analisa perancangan sistem tadi, buku-buku yang analisa perancangan yang kamu pakai itu berasal dari mana? Yang kamu ini ya. Nah, ini nggak boleh dari Google ya, nggak boleh dari Google. Landasan teori itu nggak boleh dari Google, tapi boleh dari jurnal. Maksudnya kamu dapat nggak tahu siapa pendapatnya, nah itu kamu ambil sebagai landasan nggak boleh, tetapi harus dari jurnal yang diterbitkan oleh lembaga tersertifikasi. Kalau dari jurnal ada beberapa banyak jurnal yang di situ yang diterbitkan ya, banyak jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh lembaga. LP3 sendiri kayaknya ada juga jurnal-jurnal, beberapa jurnal yang bisa. Tapi memang awal-awalnya pasti adalah dari buku ya, yang kamu pakai untuk ini. Nah, makanya di sini kan landasan teori menggambarkan secara jelas rancangan masukan dan rancangan keluar dari sistem informasi yang dibangun. Jadi bab 2 nanti kamu bikin landasan teorinya dari buku apa-apa ya. Kemudian baru setelah itu adalah kamu akan menggambarkan secara jelas mengenai rancangan. Nah, jadi rancangan kamu, jadi nanti kamu merancang, oh nanti mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu ya.
Itu di bab 2. Kemudian juga menjelaskan secara detail mekanisme dari sistem tersebut. Nah, ini terdapat manual booknya, gitu ya. Ya, terdapat secara detail mekanisme dari sistem. Jadi sistem tersebut maksudnya apa? Kamu membuat bisnis prosesnya. Jadi bisnis prosesnya seperti apa sih? Berarti di situ membuat flowchart. Kamu membuat flowchart, bisnis prosesnya, membuat flowchart ya. Membuat flowchart bisa menggunakan UML, bisa menggunakan flowchart biasa seperti algoritma ya, flowchart system, sorry. Flowchart system. Makanya kamu di sini nanti kamu gambarkan flowchart sistemnya seperti apa, bla 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 dan seterusnya. Ya kan? Kemudian setelah itu bab 3 baru nanti ada pembahasan. Bab 3 itu adalah jawaban dari bab 1. Nah, ini memerlukan uraian sistem berjalan. Jadi sistem berjalannya seperti apa, analisa perancangan sistemnya seperti apa. Nah, maka dia menggunakan use case, activity, sequence diagram, sampai normalisasi database. Kalau di sini hanya, di bab 2 itu hanya flowchart ya, jadi hanya flowchart saja. Di bab 2 itu flowchart. Terserah sih menggunakan use case UML, menggunakan apa itu, UML juga boleh di bab 2, tapi menggunakan kalau kalian diajarkannya menggunakan apa itu flowchart system, menggunakan flowchart system nggak masalah. Nah itu baru menggunakan use case ya, activity ya, dan sequence diagram ya, itu bab 3. Bab 4 baru nanti penutup ya, penutup itu nanti kesimpulan dan saran ya kan. Nah seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan dulu lagi masalah materi yang nanti akan kita ini ya. Artinya sebenarnya gampang-gampang susah sebenarnya ya, materi application project ini. Susahnya ketika kalian memang semester 1 sampai semester 3 ya, perhatikan kuliah yang biasanya memang susah ini, mata kuliah susah. Tapi kalau kalian memperhatikan, insya Allah gampang, karena ngulangin ini. Ya, kenapa? Ya, analisa perancangan sistem, ada basis data, normalisasi, ya kan? Udah diajarin semua toh, kita tinggal nambahin dikit saja, ya kan? Oke, ada yang sudah bisa bisa dicek hasilnya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, boleh. Berarti nanti di akhir semester ini apa ya? Akhir semester ini jadinya kita bikin laporan gitu apa bikin udah aplikasinya gitu, Pak? Semua laporan dan aplikasi. Jadi aplikasi dan laporannya. Jadi ada bentuk aplikasinya. Jadi sistem yang nanti kamu presentasikan ke saya atau ke nanti tim penguji. Jadi nanti ada tim penguji. Tapi enggak. Ya. Tapi enggak harus ini kan Pak, enggak harus dibikin modul kayak di print gitu enggak kan Pak? Soft ini aja, soft copy aja. Ininya apa itu penulisannya? Laporannya? Ya. Laporannya nanti saya nggak tahu. Saya nanti coba nanya ke akademik ya untuk laporannya apakah di print atau tidak gitu ya. Laporannya apakah di print atau tidak nanti coba kita nanya ke akademik. Nanti kita nanya ke akademik apa itu di print atau hanya soft copy saja. Tetapi PDF itu pasti, kalau PDF-nya pasti. Ditulis seperti ini, ya menjadi bentuk penulisan ini pasti. Tapi di print atau tidaknya, hard copy atau enggak, nah itu saya yang belum tahu. Ya, itu kan masih lama kan, nanti bisa kita ini ya. Ya kalau memang iya ya nanti dikondisikan saja. Karena kan kalau dari petunjuknya di sini sih, kalau kita lihat di bawah ya, kita lihat ya, di sini ya, kalau kita lihat di bawah, tadi mana tadi? Nah, dokumentasinya
Nah, saya tinggal 10 menit lagi nih ya. Nanti tinggal saya ini dulu. Nih, dokumentasinya tahap akhir dari pelaksanaan aplikasi adalah dalam bentuk penyerahan CD. Nah, CD soft copy application project kepada Badan Akademik ya, Direktorat Penelitian Teknologi Jakarta. CD berisi soft copy aplikasi project yang telah diperbaiki sesuai dengan koreksi hasil oleh dosen pembimbing. CD dibuat rangkap 2 dan diserahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk dokumentasi di perpustakaan. Cover CD, ya CD kayaknya, hanya CD saja. Ya CD saja, enggak ini ya, enggak hard cover, enggak hard copy, ya. Jadi dia bentuknya adalah CD, PDF, ya, PDF atau Microsoft Word yang nanti di CD kan. Ada 2 CD kalau nggak salah ya, CD dokumen dan CD program. Tetapi semua harus kerja, programnya juga harus berjalan. Nanti kan maka nanti kita ini kan programnya. Jadi bentuk CD ya tadi udah terjawab ya itunya tadi ya, CD ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Semakin cepat penyerahan kalian semakin nilainya juga semakin dapat poin yang bagus juga ya. Artinya kecepatan kalian dalam merespon saya itu berarti juga dapat poin dari saya gitu loh. Jadi nggak santai-santai ya kan, karena ini adalah justru ini adalah termasuk portofolio kalian. Dalam maksudnya kalau kalian ngerjainnya serius, maka ini portofolio kalian yang bisa kalian nanti pamerkan, atau kalian nanti ketika ada orang nanya atau perusahaan atau yang butuhkan kamu pernah bikin apa, ya, walaupun masih application project tapi masih bagus. Tapi yang penting adalah itu hasil karyamu, minimal 50% dari hasil karyamu. Boleh modifikasi dari yang sudah ada, Pak, boleh saja, silahkan. Yang penting kamu ngerti aja. Yang penting kamu ngerti ketika kamu modifikasi, kamu ngerti, oh ini adalah alurnya begini, cara mengeditnya seperti ini, nggak masalah. Sekarang, ya saya nggak begitu. Saya sih karena nggak idealisme banget ya, Artinya apa? Karena sudah, ya jujur aja, source code banyak banget. Kalau kamu mencari di Google, source code banyak banget. Dan saya tahu persis ketika kamu ngambil comot dari mana akan kelihatan oleh saya, insya Allah. Saya tahu kalian comot dari mana, insya Allah tahu. Ya kan? Karena saya sering juga diminta oleh banyak mahasiswa-mahasiswa dari kampus, dari mana-mana. Ketika dia menghubungi saya, Pak, bisa bikinin ini enggak? Saya pikir dia siapa gitu, katanya. Dari mana kamu? Dari Gunadarma. Masih kuliah ya? Iya masih. Nggak mau saya. Kenapa? Nggak ada duitnya. Saya mau seperti ini, Pak. Saya mau bikin begini. Wah, maunya banyak. Begini. Kamu dari mana sih? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Oh, jurusan. Emang kamu nggak diajarin? Enggak, Pak. Saya bilang nggak mau. Saya bilang. Kenapa? Nggak ada duitnya. Kalau perusahaan saya mau, saya bikinin gitu. Mahasiswa tarikin GoPay udah pot-potan. Hah? Nggak ada duitnya, ngapain capek-capek ngurusin mahasiswa nggak ada duitnya gitu. Mikir sendiri makanya. Nah, gitu. Ya, kalau sama saya mahal, minimal 5 juta mau sini saya jalanin. Tapi kalau nggak mau, saya bilang gitu ya. Tapi tujuan saya bukan itu sebenarnya. Tujuan saya adalah biar ya mahasiswa yang pikirlah, mikir caranya, ngoprek entah dari mana benar ya silahkan ngoprek sendiri gitu. Jadi nggak kopas gitu loh, nggak kopas. Gitu. Yang nggak boleh kan kopas gitu. Apalagi nanti kamu tugas akhir, kalau kamu tugas akhir lakukan lebih detail lagi. Kalau ini application project sih ya istilahnya 50-50 masih oke lah, atau ya itu masih nanti akan terlihat oleh saya nanti ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Sambil nanti saya absen dulu. Udah tinggal 5 menit, nanti takut kayak kemarin lupa absen nanti.
Ade Saputra masuk. Masuk. Hadir, Pak. Hadir. Oh, nggak mau di ini, sorry. Spreadsheet-nya nggak mau dibuka. Oh, sorry. Saputra. Silakan sambil nanya nggak apa-apa, boleh. Itu Ika, ada Ika. Ngapain sih Kak ikut Kak? Mending jaga warung PA. Mute dulu Ki. Ah, lu mah batu-batu bilangnya. Di unmute dulu kalau marah-marah. Ahmad Oh iya, Afandi. Pak, maaf Pak. Ahmad Afandi. Ahmad Afandi ada nggak? Nggak ada, Pak. Ada. Alif Ahmad. Hadir. Hadir Pak, hadir. Hadir. Arif Ilham. Hadir Pak. Bayu Alfian. Hadir Pak, hadir. Febriansyah. Febriansyah. Hadir. Febriansyah itu dua kali nggak hadir. Febri cuti Pak. Oh, nggak Oh, salah. cuti. Kok nggak dimerahin di sini? Ya, gimana Tur? Oke. Fitra Bagas. Baru Saya Pak. Masuk. Gema Satrio. Hadir Pak. Hadir Pak. Genta Fatuh. Hadir Pak. Iya Pak. Haryo. Haryo Jati. Pak. Ada, Pak. Ini Imron cuti juga ya? M. Reza Juliawan. Hadir Pak, hadir. Muhammad Khairul Huda. Muhammad Khairul Huda, masuk. Muhammad Khairul Huda nggak masuk ya? Nggak masuk. Muhammad Taufik. Hadir Pak. Taufik ada. Satu. Nur Wahid Arjuna. Nur Wahid. Ada. Rafli Nur. Rafli Nur nggak ada ya? Rafli Nur nggak ada, saya Ani. Riki Imam. Siap ada Pak. Ya. Rizky ada. Saya lihat. Hadir tuh. Pak Rizky. Robi Hilmi. Robi Hilmi nggak ada. Tri Hanoto. Tri Hanoto ada ya. Tutur Panpora. Hadir Pak, hadir. Ada ya. Oke. Zuhal. Zuhal ada ya. Oke. Baik, masih ada waktu sisa dikit nih. Kalau langsung ini ya kita berarti berakhir ya. Kalau ini sudah. Ini saya tunggu yang cepet-cepetan ini ya. Nanti saya bagi di grup email saya yang nanti ini. Biar nanti kalian segera mengirimkan hasil pekerjaan kalian. Ya kan? Jadi nanti saya periksanya adalah memang per bab nanti ya. Per bab nanti akan saya lihat bab 1 yaitu pendahuluan dulu. Nanti kalian seperti apa. Paling enggak waktunya sih seminggu, artinya sampai hari Minggu depan ya, hari Minggu. Tapi semakin cepat, nah kan nilai kalian saya bisa cek di sini nanti saya kasih nilai yang dapat poin lah artinya ketika nanti kalian mengirim lebih cepat ya, seperti itu. Baik, masih ada waktu sedikit kalau ada pertanyaan. Ngirimnya PDF apa Word? Word aja.